Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Amalia, NIM 2041050200093 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, selaku dosen Ekonomi Makro Islam tentang konsep dasar ekonomi Islam. Di video tersebut sudah dijelaskan oleh Bapak Wadud Nafis bahwa konsep dasar ekonomi Islam memiliki beberapa poin, di antaranya definisi ilmu ekonomi, definisi ekonomi Islam, perbedaan ekonomi Islam kapitalis dan sosialis, kemudian sumber hukum ekonomi Islam, dasar-dasar ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan yang terakhir, karakteristik ekonomi Islam. Poin yang pertama yaitu definisi ilmu ekonomi. Merupakan sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Contohnya, mempelajari bagaimana manusia dalam memenuhi makan ataupun kebutuhan lainnya. Poin kedua yaitu definisi ekonomi Islam. Merupakan sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Falah itu sendiri merupakan kebahagiaan lahir dan batin, sedangkan Ijma merupakan kesepakatan ulama-ulama sampai tingkatan mustahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Qiyas yaitu menyamakan sesuatu yang baru dan yang tidak ada dengan suatu masalah yang sudah tegas hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Di dunia saat ini ada dua aliran ekonomi, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Ekonomi kapitalis dikuasai atau dipimpin oleh blok barat, dan ekonomi sosialis yaitu ekonomi yang dipimpin atau dikuasai oleh blok timur. Adapun perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Pada ekonomi Islam itu sendiri ada beberapa ciri-ciri, yaitu 1. Bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Yang kedua, kompetisi dikontrol syariat Islam. Ketiga, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Dan yang terakhir, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Dalam ekonomi kapitalis, ciri-cirinya yaitu 1. Bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Yang ketiga, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani, dan yang terakhir, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Selanjutnya dalam ekonomi sosialis, ciri-cirinya yaitu 1. Bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. 2. Tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. 3. Tidak mengakui kemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Dan yang terakhir, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Poin selanjutnya yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Terdapat 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan Al-Qiyas. Al-Quran itu sendiri dijadikan sumber hukum karena setiap masalah, baik itu jual beli, kebutuhan makan, dan sebagainya harus berdasarkan pada Al-Quran. Al-Sunnah harus melihat sabda Nabi atau dikerjakan Nabi ataupun dikerjakan oleh para sahabat. Ijma merupakan kesepakatan ulama-ulama sampai tingkatan mustahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir,
Al-Qiyas, yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya kepada masalah yang ada dalilnya berupa Al-Quran ataupun hadis. Poin selanjutnya yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Ada 6 dasar. Yang pertama, tauhid atau keesaan Allah. Berarti meyakini tentang keesaan Allah, yaitu Allah itu satu atau Allah itu ada. Yang kedua, al-siddiq dan amanah, yang berarti kejujuran dan tanggung jawab. Dengan adanya kejujuran dan tanggung jawab, maka akan melahirkan kepercayaan dari manusia dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-adalah atau keadilan. Yang kelima, al-tawazun atau keseimbangan, yang berarti keseimbangan antara kepentingan rohani dan jasmani. Dan yang keenam adalah al-ta'awun atau tolong-menolong. Poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Maghrib itu sendiri merupakan singkatan dari maisir, yaitu judi, gharar yang berarti tipu menipu, dan riba yang terdiri dari riba fadli maupun riba nasi'ah. Dan poin yang terakhir merupakan karakteristik ekonomi Islam. 1. Ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Kelima, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Keenam, bimbingan konsumsi. Konsumsi yang dimaksud yaitu konsumsi yang halal dan yang baik. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Tidak boleh berinvestasi yang diharamkan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah zakat. Demikian tanggapan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.